Selamat datang kembali dalam tutorial penggunaan e-learning Dwi Genre Smart. Pada tutorial kali ini saya akan membahas cara men-setting buku nilai atau penilaian. Jadi jenis-jenis penilaian misalnya kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa mengklik setting di pojok kanan atas dari kelas perkuliahan, misalnya di sini manajemen pendidikan, kemudian klik pengaturan buku nilai. Nah, di pengaturan buku nilai sudah ada penugasan yang pernah Bapak Ibu berikan atau yang pernah kita setting sebelumnya, ditambahkan dengan UAS, UTS, ini sudah ada semua, cuman belum dimasukkan kategori penilaiannya, apakah ini termasuk kehadiran berapa persen. Nah, ini akan kita setting sehingga nanti diperoleh nilai total yang merupakan nilai akhir yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Jadi nilai akhirnya dapat berupa angka dan nilai huruf. Nah, pertama-tama kita tambahkan kategori dulu. Jadi Bapak Ibu bisa membagi menjadi beberapa kategori. Misalnya yang pertama adalah kategori kita gabung kehadiran, kemudian tugas, dan kuis. Jika ada kuis bisa ditambahkan, jika tidak bisa kehadiran dan tugas. Kemudian nilai maksimum sudah. Nah, itu cukup. Jadi Bapak Ibu bisa simpan perubahan. Jadi membuat kategori cukup gampang. Jadi sudah muncul kategori baru yang namanya kehadiran dan tugas. Nah, kehadiran dan tugas ini kita pecah lagi, kehadiran berbeda dan tugas berbeda, sehingga lebih memudahkan. Misalkan kalau Bapak Ibu pisah pun boleh, jadi ada folder kehadiran, ada folder tugas. Dan yang saya lakukan adalah kehadiran dan tugas kuis jadi satu, nanti ada folder kehadiran di bawahnya dan ada folder tugas dan kuis. Nah, kita tambahkan kategori, ini hanya untuk membedakan, jadi ada yang namanya parent kategori atau kategori induk. Misalnya kategori yang kedua adalah kehadiran yang merupakan bagian dari folder kehadiran tugas dan kuis. Nah, di sini ada kategori induk, jadi Bapak Ibu pilihnya adalah foldernya adalah kehadiran tugas dan kuis. Jadi ada kategori induk. Kemudian simpan perubahan. Nah, jadi otomatis folder kehadiran berada di bawah folder kehadiran tugas dan kuis. Nah, kita buat satu folder lagi untuk tugas dan kuis. Nah, ini tugas dan kuis kita jadikan satu saja, karena ini nanti persentasenya kita akan bedakan. Kategori induknya jangan lupa dirubah adalah kehadiran tugas dan kuis. Nah, kemudian ini disimpan. Jadi di kategori kehadiran tugas kuis ada anak kategori yaitu kehadiran dan tugas atau kuis. Kemudian kategori selanjutnya yang kita buat sebagai parent kategori nantinya adalah UTS. Jadi UTS itu tetap nilai maksimumnya 100, kategori induknya, nah ini kategori induknya adalah manajemen pendidikan, jadi dia berada di luar kehadiran tugas dan kuis. Nah, ini jadi sudah muncul UTS. Nah, ini UTS. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Sama kategori induknya adalah manajemen pendidikan, kemudian totalnya sudah 100 nilai maksimum, kemudian simpan perubahan. Nah, kita sudah selesai membuat kategori dan subkategori. Jadi ini kategori, dan ini kehadiran tugas atau kuis yang terpisah inilah subkategori dari kehadiran tugas dan kuis. Nah, sekarang kita harus memasukkan, jadi dimasukkan apakah daftar hadir masuk kemana, tugas 1 masuk kemana, tugas 2 UTS, UAS masuk kemana, karena di awal belum kita setting. Jadi ada dua cara.
Jadi di awal sebelum Bapak Ibu membuat tugas kehadiran atau daftar hadir UAS itu bisa disetting dulu kategorinya. Tetapi ketika Bapak Ibu belum men-setting kategori tetapi membuat daftar hadir dulu, kemudian tugas, baru terakhir disetting itu boleh juga. Nah, caranya adalah dengan cara memindahkan poin-poin atau tugas UTS UAS ini ke folder yang sesuai. Jadi caranya cukup mengklik, misalnya kita ingin memindahkan daftar hadir, klik di tanda panah ini, nah akan berubah, kita seret daftar hadir mau dibawa kemana, daftar hadir ada di bawah kehadiran, jadi kita klik di sini di bawah kehadiran, pindah ke sini. Otomatis akan pindah ke daftar hadir, di kehadiran, folder kehadiran. Nah untuk tugas kita pindahkan ke folder tugas, ada dua tugas, tugas 1 dan tugas 2, folder tugas dan kuis, jadi kita klik saja. Tugas 1 masukkan atau kita pindahkan di tugas dan kuis di bawah tugas dan kuis karena bagian dari tugas atau kuis. Folder yang tugas 2 juga sama di bagian bawah tugas 1. Nah, ini. Jadi dia sejajar posisinya. Tinggal memindahkan UTS dan UAS. Caranya sama. Jadi klik di bagian UTS, kita pindahkan ke UTS, jadi di bawah UTS. Yang UAS juga sama, kita pindahkan ke UAS, di bawah folder UAS, atau kategori UAS. Nah ini. Nah sekarang terlihat bahwa setiap penugasan ataupun ujian itu sudah berada di bawah kategori masing-masing. Jadi bisa disetting kategorinya belakangan dengan cara memindahkan. Jika di awal, pada saat Bapak Ibu men-setting tugas, daftar hadir, UTS itu bisa di kategorinya dipilih langsung. Jadi dibuat dulu kategorinya. Dalam kasus ini kategori ini dibuat belakangan. Jadi yang dipindahkan adalah di buku penilaian ini. Tetapi jika kategori sudah dibuat di awal, itu akan otomatis hasilnya seperti ini. Tidak lagi memindah-mindahkan seperti tadi. Nah ini sudah terrecord kategorinya. Sekarang bagaimana cara kita memberikan bobot atau rumus sehingga nanti mengeluarkan hasil akhir dari kursus ini atau kelas ini. Apakah nanti nilainya A, B, C, D, E. Nah, dalam e-learning ini sudah disetting untuk skala huruf sudah sesuai dengan aturan akademik. Jadi yang nilainya 80 sampai 100 itu A dan seterusnya sampai E dari 0 sampai 39. Nah, ini sudah disunting oleh admin, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi nanti penilaian saja, jadi otomatis akan muncul penilaian akhir berupa angka dan huruf. Nah ini tidak perlu diedit lagi, kalau misalnya ada perubahan itu bisa diedit, tetapi ini sudah berdasarkan standar atau aturan akademik. Nah kemudian kita kembali lagi ke penilaian. Kita simpan dulu perubahan ini. Oke, ini sudah. Jadi kita kembali ke penilaian ya. Pengaturan ini sudah. Nah, sekarang kita akan mengisi persamaan atau rumus yang digunakan. Nah, untuk daftar hadir, kehadiran ini tidak perlu diisi rumus, nanti akan dirata-ratakan oleh sistem langsung khusus untuk kehadiran. Nah, sedangkan untuk tugas kita harus merata-ratakannya. Jadi jumlah tugas kalau ada 3 tugas ya harus dirata-ratakan. Caranya adalah mengedit sunting perhitungan. Jadi di jumlah tugas diklik edit, sunting perhitungan. Kita isi tugas ini dengan kode. Misalnya tugas 1 T1, tugas 2 T2. Nah, kita tambahkan ID. Nah ini otomatis akan berubah menjadi dalam kurung ya, T1, T2 inilah yang akan kita masukkan dalam persamaan di atas. Jadi perhitungannya sama dengan, karena rata-rata sama seperti di Excel, kita gunakan average ya. Average dari tanda kurung buka. Jadi ini kita copy. Jadi sampai tanda kurung di copy. Ini kita paste.
kita gunakan tanda titik koma sebagai pemisah antara tugas 1 dan tugas 2. Kalau ada 5 tugas berarti sampai 5 di copy, T1, T2, T3, T4, T5. Kalau ada kuis misalnya K1, K2, jadi di average, dirata-ratakan. Nah, ini sudah karena ada 2 tugas, kita simpan. Nah, jadi untuk jumlah tugas sudah diisi formula akan berubah. Jadi yang belum diisi formula masih X bar, yang sudah diisi formula ini sudah dalam icon kalkulator ya, dalam bentuk icon kalkulator. Kehadiran tadi seperti saya sampaikan tidak perlu. Nah, kita juga akan menghitung total atau jumlah kehadiran tugas dan kuis. Jadi daftar hadir dan tugas ini kita akan rata-ratakan di mana? Di jumlah kehadiran tugas atau kuis. Nah, jadi di sini diedit diisi formula. Jadi kita sunting formulanya, sebelum mengisi formula kita isi dulu ID-nya. ID yang diisi adalah di total kategori untuk kehadiran. Karena ini yang tebal ini akan kita cari, maka total kategori ini harus diisi. Misalnya KH total ya, kehadiran total. Kemudian ini juga perlu total kategori untuk tugas dan kuis karena 2 ini yang akan kita hitung. Misalnya tugas kuis TK ya, TK tugas kuis total. Jadi tugas kuis total. Nah, ini 2 ini yang akan kita hitung. Jadi tambahkan nomor ID. Nah, kemudian ini sudah bertambah nomor ID-nya, kita cari rata-rata dari kehadiran tugas dan kuis. Sama dengan kita copy kategori dari kehadiran, paste, kita kalikan untuk kehadiran, jadi tergantung Bapak Ibu, saya berikan 10%. 10% itu 0,1 ya, 0,1. Jadi supaya memisahkan kita isi tanda kurung sesuai dengan konsep matematika. Kemudian untuk tugas kuis jika kita kopikan juga ID-nya. Jadi ID ini juga di copy, ini dikalikan 20%. Kali tanda bintang ya dalam sintaks. Jadi 0,2. Nah setelah ini jadi ini untuk kategori yang pertama yaitu kehadiran, kemudian tugas kuis. Di kehadiran, tugas kuis kita simpan. Nah, ini sudah berubah di kehadiran. Jadi ini jumlah kehadiran tugas dan kuis sudah berubah menjadi lambang kalkulator atau ikonnya kalkulator. Nah, sekarang untuk UTS. UTS, di jumlah UTS kita edit dulu perhitungannya. Jadi sunting perhitungan. Ini juga kita berikan kode. Jadi di yang cetak tebal UTS-nya kita beri kode UTS. Tambahkan ID. Jadi untuk di UTS berapa persen? Jadi tinggal di copy. Kode UTS ini kodenya, copy. Itu kita berikan 30%. Jadi ini tergantung Bapak Ibu ya, kesepakatan dengan mahasiswa atau di kontrak perkuliahannya berapa. Ini saya di sini 30%. Simpan perubahan. Kemudian selanjutnya adalah UAS. Jadi UTS-nya sudah berubah ikonnya, ini belum UAS, sekarang kita kerjakan yang UAS. UAS 40% misalnya, tapi diisi dulu ID-nya. UAS, tambahkan ID. Nah, ini ID untuk perhitungan. Ini Bapak Ibu kalau tahu ini menggunakan bahasa LaTeX, pemrograman LaTeX ya. Jadi sama dengan, tinggal di copy paste. Nah, kemudian dikalikan 0,4 karena 40%. Kita simpan. Jadi kehadiran tugas, kuis, UTS, UAS sudah dikalkulasi perumusannya. Sekarang tinggal total kursus ya, total kursus. Total kursus ini adalah tinggal menjumlahkan jumlah dari kehadiran tugas kuis, UTS jumlahnya, kemudian jumlah dari UAS. Jadi rumus-rumus yang tadi hasilnya kita jumlahkan. Nah, kita edit di total kursus.
sunting. Nah, di total kursus ini kita isi dulu ID-nya. ID dari masing-masing total kategori. Misalnya KTK. KTK saya singkat dari kehadiran tugas kuis total. Saya isi total, kemudian selanjutnya adalah UTS. Ya, UTS total. Kemudian UAS total. Nah, tambahkan ID. Nah, setelah ketiga ini bertambah, kita buatkan perhitungannya. Sama dengan, nah ini tinggal ditambahkan karena persentasenya sudah dihitung tadi di masing-masing kategori. Sekarang kita tinggal menjumlahkan kategori secara total keseluruhan. Misalnya di kehadiran cukup kita ambil ini saja, KTK total. Copy. Paste. Ini diisi tanda plus tambah penjumlahan. Tidak perlu ada persentase lagi karena sudah. Kemudian UTS ya, UTS juga di copy kodenya, paste, kemudian plus UAS yang terakhir. Ini juga di copy, paste. Nah, ini sudah, jadi nanti sistem akan menghitung total penilaian mahasiswa sehingga nanti didapatkan hasil akhir berupa angka dan huruf yang bisa diekspor ke Excel. Simpan perubahan. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi semua sudah menjadi simbol atau icon kalkulator, berarti sudah berisi perhitungan atau persamaan. Hanya saja di kehadiran tidak, karena otomatis sudah menghitung dari rata-rata kehadiran. Nah, demikian untuk setting buku penilaian atau pengaturan nilai. Untuk selanjutnya akan saya siapkan atau buatkan tutorial bagaimana cara memberi nilai dan menghitung nilai dengan menggunakan buku penilaian yang sudah disetting ini. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai bertemu dalam tutorial selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.